Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan para penonton yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Rosid Ahmad Yashari dari kelas 001 Tele 005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu program studi di bidang teknik, yaitu teknik elektro. Di era modern seperti ini, hampir semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari tidak lepas dari listrik dan teknologi, mulai dari menyalakan lampu, mengecas HP, dan memasak nasi, dan juga teknologi canggih seperti internet dan handphone atau smartphone. Semuanya membutuhkan sistem kelistrikan yang baik. Namun, siapa yang merancang atau mengelola semua teknologi tersebut? Jawabannya adalah para ahli di bidang teknik elektro. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas lebih dalam mengenai apa itu teknik elektro, apa saja yang dipelajari di dalam bidang tersebut, hingga prospek kerja di masa depan. Yang pertama, ada pengertian teknik elektro. Teknik elektro adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang listrik, elektronika, dan sistem yang berkaitan dengan listrik. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang listrik sederhana, tetapi juga mencakup teknologi yang kompleks seperti ilmu telekomunikasi, robotika, hingga komputer. Teknik elektro memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tetapi adanya ilmu ini, kita tidak bisa menikmati listrik, internet, maupun berbagai alat elektronik yang kita gunakan setiap hari. Sebagai contoh, kita menyalakan lampu, menggunakan charger, atau mengakses internet. Semua itu merupakan hasil dari penerapan ilmu teknik elektro. Lalu ada bidang-bidang yang ada dalam teknik elektro. Dalam teknik elektro terdapat berbagai bidang utama, yaitu teknik tenaga listrik. Yang pertama, yaitu bidang ini merupakan bagaimana listrik yang dihasilkan, disalurkan, dan digunakan. Contohnya adalah pembangkit listrik dan distribusi listrik ke rumah-rumah. Yang kedua, ada elektronika yang berfokus pada komponen kecil seperti transistor, dioda, dan rangkaian elektronik. Bidang ini sangat penting dalam pembuatan perangkat elektronik seperti televisi dan komputer. Yang ketiga itu telekomunikasi yang mempelajari sistem komunikasi seperti sinyal, jaringan, lalu komunikasi nirkabel.
Tanpa bidang ini, kita tidak bisa menggunakan telepon atau internet. Lalu yang keempat, ada sistem kendali kontrol yang dapat digunakan untuk mengatur sistem otomatis seperti mesin yang ada di pabrik atau robot. Lalu yang kelima, ada yang namanya teknik komputer yang menggabungkan teknik elektro dengan komputer termasuk perangkat keras dan pemrograman. Setiap di bidang ini memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi. Lalu ada mata kuliah yang bisa dipelajari. Mahasiswa teknik elektro biasanya akan mempelajari berbagai mata kuliah seperti dasar-dasar teknik elektro, lalu ada rangkaian listrik, lalu ada kalkulus atau matematika teknik, lalu ada fisika, sistem digital, dan pemrograman komputer. Selain itu, mahasiswa juga akan melakukan praktikum di laboratorium untuk memenuhi konsep secara langsung. Praktikum ini sangat penting karena mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik menggunakan alat-alat elektronik. Bahwasanya kalau kita tidak mempelajari bidang-bidang itu, kita tidak akan bisa praktek kerja lapangan atau melakukan kita di pekerjaan. Namun perlu diketahui bahwa jurusan ini cukup menantang, terutama karena banyak menggunakan matematika dan logika. Kelebihan dan tantangan dalam teknik elektro yaitu peluang kerjanya sangat luas, lalu dibutuhkan di berbagai industri, ilmunya terus berkembang, bisa dipelajari terus-menerus, dan juga bisa bekerja di dalam maupun di luar negeri. Tantangan yang ada di teknik elektro yaitu materinya cukup sulit, lalu banyak perhitungan, dan juga butuh ketelitian yang tinggi. Namun jika tekun dan rajin, semua tantangan tersebut bisa diatasi dengan baik dan benar. Lalu prospek kerja di lapangan bagi lulusan teknik elektro yaitu memiliki banyak peluang kerja di antaranya yaitu engineer di perusahaan listrik, teknisi elektro, programmer, pengkodingan, teknisi jaringan, konsultan teknik, hingga wirausaha di bidang teknologi. Selain itu, lulusan teknik elektro juga bisa bekerja di berbagai sektor seperti industri, telekomunikasi, hingga perusahaan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan tenaga ahli di bidang ini juga semakin meningkat. Lalu sebagai kesimpulan, teknik elektro merupakan program studi yang sangat penting
dan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Melalui jaringan ini, kita dapat memahami bagaimana listrik dan teknologi bekerja, serta berkontribusi dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun memiliki tantangan, jurusan ini juga menawarkan banyak peluang di masa depan yang cerah. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik dengan teknologi dan listrik, yaitu teknik elektro, bisa menjadi pilihan yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.